Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardani Ramanda dari kelas 642C07 dengan NIM 6425855. Pada video kali ini saya akan membahas tentang korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat serta pembangunan. Saya akan menjelaskan pengertian korupsi, bentuk-bentuknya, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan oleh negara dan masyarakat. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial, karena dapat menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ada beberapa bentuk korupsi yang sering terjadi. Pertama, suap, yaitu pemberian uang atau hadiah agar seseorang memberikan keuntungan tertentu. Kedua, penggelapan dana, yaitu menggunakan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang yang memanfaatkan kejabatan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, markup anggaran, yaitu menaikkan nilai anggaran suatu proyek sehingga keuntungan yang diambil secara tidak sah. Lalu apa penyebab korupsinya? Penyebab pertama adalah rendahnya integritas dan moral seseorang. Ketika seseorang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat, maka peluang melakukan korupsi semakin besar. Penyebab kedua adalah lemahnya pengawasan. Jika sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik, pelaku korupsi akan lebih mudah menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga adalah budaya yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Misalnya, memberikan uang pelicin agar urusan menjadi lebih cepat. Kebiasaan seperti ini jika dibiarkan dapat berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih besar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus nyatanya. Salah satu contoh yang banyak diketahui masyarakat adalah kasus korupsi pada proyek pembangunan infrastruktur yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum justrunya disalahgunakan oleh oknum tertentu. Akibatnya, kualitas pembangunan menjadi buruk, proyek terlambat selesai, bahkan ada yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Dampak korupsi sangat luas. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian negara sehingga anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan menjadi berkurang. Dari sisi sosial, korupsi meningkatkan kesenjangan karena masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Dari sisi pembangunan, banyak proyek menjadi terbengkalai atau kualitasnya rendah. Selain itu, korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peran penting dalam mencegah korupsi. Caranya adalah dengan membiasakan sikap jujur, bertanggung jawab, tidak menyontek, tidak melakukan kecurangan sekecil apapun, serta berani menolak praktik suap atau penyalahgunaan wewenang. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. Bentuknya bisa berupa suap, penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang, maupun markup. Penyebabnya antara lain rendahnya moral, lamanya pengawasan, dan budaya mentoleransi korupsi.
Dampaknya sangat terhadap ekonomi, pelayanan publik, pembangunan nasional. Oleh karena itu, kita semua berperan aktif dalam menanamkan nilai kejujuran dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Terima kasih atas perhatian. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya mencegah korupsi demi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih.